Calon asisten bawel. Perusahaan milik Rudy mencaplok beberapa perusahaan kecil sehingga sekarang menjadi lebih kuat dan membutuhkan sumber daya yang lebih banyak. Perusahaan berganti nama menjadi Allfirst Group. Selain fokus di bisnis properti, sekarang bisnis Rudy juga merambah bisnis-bisnis lainnya. Saat ini Julian sedang ada di Allfirst Business Center, gedung 21 lantai yang menjadi gedung utama kegiatan bisnis perusahaan yang dipimpin oleh papanya. Jujur saja Julian masih agak kaget dan heran dengan keberadaan Rama dengan seragam office boy. Tiba-tiba, lelaki yang telah berkhianat pada istrinya akan sering bertemu dengannya kelak saat dirinya menjadi bagian penting dari perusahaan. Julian sedang ada di dalam kabin lift khusus menuju ke lantai atas gedung untuk menemui Rudy dan beberapa petinggi perusahaan. "Sejak kapan office boy tadi kerja di sini?" tanya Julian pada Romer yang setia standby di belakangnya. "Office boy yang Anda sapa tadi maksudnya, Pak?" tanya Romer. "Ya, saya kurang tahu, tapi beberapa kali lihat saat dia membersihkan beberapa area sentral yang sering saya lewati. Sepertinya sudah cukup lama, Pak." Julian tidak mendapatkan jawaban pasti. Dan diam-diam, Romer pun ingin tahu kenapa Julian mengenali office boy itu. "Ngomong-ngomong, Pak Julian kenal OB tadi di mana? Sepertinya sudah cukup saling kenal." Tak mungkin Julian mengatakan kalau office boy itu adalah mantan suami istrinya. Tak mungkin juga Julian mengatakan kalau OB itu berhutang puluhan juta padanya. Itu sangat tidak mungkin. Julian tak memiliki ide untuk menjawab pertanyaan Romer secara detail. "Cuma kenal aja," jawab Julian. "Oh, begitu ya, Pak? Saya dengar Anda dipanggil untuk TC bersama timnas basket untuk mengikuti event olahraga terbesar se-ASEAN, tapi Anda menolak tawaran itu demi untuk segera langsung bergabung dengan perusahaan. Apa itu benar, Pak?" Karena perjalanan menuju lantai 17 cukup lama, Romer pun terus bertanya untuk membangun keakraban dengan Julian sebab kelak Romer akan menjadi asisten Julian. "Saya ingin memberi kesempatan pada para atlet muda," Julian berdalih. "Wah, begitukah alasannya? Calon asisten kok bawel banget. Gue harus minta ganti sama papa," gerutu Julian di dalam hati. Romer membuat dia kurang nyaman. Tapi Julian tidak menunjukkan hal itu, dia tetap berusaha bersikap tenang. Sampai akhirnya mereka sampai di lantai 17 dan Julian tak perlu menjawab pertanyaan Romer yang tidak terlalu penting. "Silakan, Pak. Ruang meetingnya ada di sebelah sini," kata Romer lalu mempersilakan Julian untuk berjalan ke sebuah lorong menuju ke ruang meeting utama. Julian mengikuti arahan dan terus berjalan ke arah itu untuk segera bergabung dengan orang-orang yang sudah menunggunya. Usia baby Al sudah 2 bulan lebih. Dia sudah memberikan banyak respon dan interaksi halus dengan orang-orang terkasihnya. "Harusnya besok kita nonton pertandingan Papa, pertandingan terakhir Papa, tapi kayaknya kamu belum siap buat merasakan atmosfer di venue. Apalagi di sana berisik banget, Nak. Sesi venue neriakin nama Papa, Sambil memandikan baby Al, Rinjani mengajak ia berbincang. Baby Al tumbuh semakin menggemaskan, bayi mungil yang begitu rapuh saat baru dilahirkan itu sekarang sudah bertambah berat dan menggemaskan. "Kompetisi selesai, nanti kita ajak Papa liburan ya. Ini akan jadi liburan pertama kita dengan formasi lengkap. Papa, Mama dan kamu. Dulu, terakhir Papa sama Mama liburan tuh waktu kamu masih di dalam perut." Rinjani masih mengajak baby Al untuk berinteraksi. Bayi 2 bulan itu hanya menatap lurus pada wajah sang mama dengan pupil mata hitam legam seperti biji buah leci. "Rin." Henny masuk ke dalam kamar mandi kamar baby Al dan bergabung dengan keseruan Rinjani dan baby Al. "Iya, Bi? Ada tamu," kabari Henny. "Siapa, Bi?" Rinjani segera menyelesaikan memandikan baby Al. "Anita." "Anita?" Suasana ceria berubah agak mendung saat Rinjani mendapat kabar kalau ada Anita bertamu ke rumahnya. "Kamu mau temui sekarang? Baby Al biar Bibi yang dandani,"
kata Henny. Datang sama siapa, Bi? Tanya Rinjani tidak terlalu antusias. Sama mamanya, katanya sih tadi ngobrol-ngobrol sedikit. Akhir minggu ini mau pulang ke Amerika. Mau lanjutin perawatan di sana biar lebih intensif. Sejak kecelakaan itu, Anita memang belum pulang kembali ke Amerika. Mamanya pun menetap selama 2 bulan ini untuk menemani Anita. Ya udah deh, nggak baik juga biarin tamu nunggu lama-lama. Putuskan Rinjani walau sangat malas. Sini, kamu sama nenek dulu ya. Kata Henny lalu mengambil alih handuk di pundak Rinjani dan juga akan segera mengambil alih Baby Al. Kamu sama nenek dulu ya, nak. Habis pakai baju, lanjut mimi dan tidur. Oke. Rinjani mempercayakan Baby Al pada Henny untuk didandani. Rinjani sendiri harus segera turun ke lantai bawah untuk menemui tamunya. 2 bulan pasca melahirkan, Rinjani sudah kembali langsing seperti saat dirinya masih gadis. Dia tak kehilangan pesonanya sama sekali, bahkan Rinjani semakin mempesona setelah resmi menyandang predikat sebagai mama. Sebelum turun ke bawah, Rinjani menyempatkan diri untuk bercermin dan memastikan kalau penampilannya tetap cantik walau hanya memakai setelan santai. Mau apa ya? Mau pamitan? Mau minta maaf atau mau apa ya? Rinjani hanya menduga-duga. Tapi, kalaupun Anita berniat buruk padanya, Rinjani sudah tak peduli, toh Rinjani sudah tahu belangnya. Ya, Anita terbelenggu di kursi roda. Dia divonis mengalami kelumpuhan yang disebabkan oleh cedera syaraf tulang belakang yang parah. Cedera itu dikenal dengan sebutan spinal cord injury, cedera yang persis dialami oleh selebgram almarhum Laura Anna setelah mengalami kecelakaan mobil. Anita kehilangan hampir 10 kg berat badannya. Kakinya begitu lemah dan menyisakan tulang terbalut kulit karena ada beberapa jaringan yang rusak. Kamu harus berbesar hati, kamu harus minta maaf dengan tulus sama istrinya Julien. Ucap mamanya Anita sambil menguatkan. Iya, aku akan berakhir di sana. Tukas Anita begitu pesimis. Jangan bicara begitu. Kamu akan sembuh. Kamu akan kembali berlari dengan kedua kaki kamu yang indah ini, oke? Tapi mamanya terus menyemangati. Harapan aku untuk bertahan hidup lebih lama sangat kecil. Mama nggak usah terlalu berusaha keras membuat aku optimis. Itu akan sangat percuma. Lirih Anita dengan wajah pucat bagai mayat hidup. Mamanya Anita tak bisa apa-apa. Dia tak tahu bagaimana cara mentransfer harapan untuk sang putri. Rinjani sudah mulai muncul. Saat ia berjalan di tangga, Anita menoleh dan menyambut kedatangan Rinjani dengan tatap mata yang kosong. Entah apa arti dari tatapannya itu. Minta maaf lagi. Rinjani menghargai kedatangan Anita dan mamanya sebagai tamu. Sebelum duduk bergabung di ruang tamu, Rinjani lebih dulu membawakan minuman untuk keduanya. Silakan. Rinjani menyajikannya, satu di dekat Anita dan yang satunya di dekat mamanya Anita, Tiana. Terima kasih banyak ya, Rinjani. Tiana sangat ramah dan hangat pada Rinjani. Sama-sama, Tante. Setelah menyajikan kedua minuman itu, Rinjani duduk dan jujur saja ia merasa agak canggung. Setelah pertengkaran di halaman rumah Rudi 2 bulan yang lalu, Rinjani memang benar-benar menjaga jarak dengan Anita walaupun di setiap doa. Sesekali Rinjani ikut mendoakan kesembuhan Anita. Rinjani menatap pada Anita yang lebih mirip mayat hidup yang tak memiliki semangat hidup sama sekali. Hanya terbelenggu di atas kursi roda. Jadi, akhir pekan ini kami akan kembali ke La. Saya sudah menemukan dokter yang lebih paham dengan kondisi Anita saat ini. Tiana membuka obrolan. Itu lebih baik, Tante. Semoga Mbak Anita bisa segera kembali ke kondisi terbaik, sehat seperti sedia kala. Tukas Rinjani dengan tenang. Anita masih menatap Rinjani dengan tatapan mata yang sama. Amin, semoga aja. Maaf ya, selama Tante di Jakarta, Tante jarang sekali menemui kamu atau sekedar menengok anak kalian. Padahal,
Tante susah sekali meluangkan waktu untuk pulang ke Jakarta seperti ini. Sekalinya pulangnya karena ada musibah. Semoga nanti ada waktu yang lebih manis untuk kita bertemu dan berkumpul lagi. Ucap Tiana. Tiana adalah kebalikan dari sosok Anita. Saya juga mau minta maaf karena selama Tante ada di Jakarta, saya jarang meluangkan waktu untuk pergi ke rumah Papa untuk sekedar mengobrol dengan Tante. Baby Al masih harus menyesuaikan dengan tempat dan suasana baru sekalipun itu rumah kakeknya sendiri. Gak apa-apa, Rin. Tante maklumi kok. Apalagi kamu ini ibu yang berkarir. Selain sibuk mengurus Baby Al, kamu juga masih sempat mengurus bisnis catering. Tante salut deh sama kamu. Terima kasih, Tante. Saya cuma ngontrol dari rumah kok. Semua pekerjaan sudah dihandle sama rekan-rekan saya di catering. Hebat banget. Di usia muda begini udah menghandle 2 peran penting, bahkan 3 loh. Sebagai bos, istri dan juga ibu. Tiana terus memuji Rinjani. Rinjani senang dengan pujian itu, tapi kemudian dia merasa kalau Anita tak suka sang mama terlalu banyak memuji dirinya. Rinjani akan mengalah, menurunkan egonya dan memberikan salam perpisahan pada Anita. Semoga kamu lekas sembuh ya, Mbak. Dan kita bisa berkumpul bersama lagi di momen yang lebih indah nanti. Ucap Rinjani pada Anita. Kita nggak akan pernah bertemu lagi, Rinjani. Loh? Kenapa? Kalau nanti aku ada kesempatan buat pergi berlibur, pasti aku akan mengatur untuk liburan ke Amerika, ke tempat Mbak Anita dan Tante Tiana berada. Kata Rinjani masih memberikan optimisme. Tapi saat rencana itu terlaksana, mungkin aku udah nggak ada di dunia ini. Rinjani terkejut dengan perkataan Anita. Dari raut wajah saja, Anita memang sudah sangat putus asa, merasa kalau dia tak akan bertahan lebih lama lagi. Tiana merasa tidak heran dengan ucapan putrinya, sebab sejak dinyatakan lumpuh, Anita selalu pesimis seperti itu. Mana boleh bicara begitu? So, kedatangan aku ke sini untuk pamit. Selain pamit pulang ke Amrik, maybe aku juga sekalian pamit untuk pergi selama-lamanya. Aku memang terkesan sangat dramatis, tapi memang itulah yang aku rasakan saat ini. Aku nggak tahu itu berarti atau enggak, tapi aku sangat berharap kamu memaafkan kesalahan yang pernah aku perbuat ke kamu. Rinjani tak tahu bagaimana cara menanggapi sikap Anita. Rinjani melirik ke arah Tiana dan Tiana hanya mengangguk dengan wajah sedih. Mungkin maksud Tiana adalah seperti itulah kondisi psikologis Anita selama ini. Dia selalu pesimis dan merasa hidupnya di dunia ini tak akan lama lagi. Oke. Rinjani mengerti. Ya, walaupun harapan itu hanya tersisa 1%, tapi 1% itu bisa menjadi berbagai kemungkinan. Aku sih tetap akan mendoakan yang terbaik buat kamu, Mbak. Sebenarnya Anita malu dengan perkataan Rinjani. Walaupun Rinjani bersikap sangat judes, tapi sesungguhnya hati Rinjani tulus. Anita menoleh pada Tiana dan memberi isyarat kalau dirinya ingin segera pulang. Ya udah, Mama panggil dulu Pak Rafka ya. Kata Tiana dan beranjak keluar rumah untuk memanggil sopir mereka dan membantu Anita masuk ke dalam mobil. Saat hanya tinggal Anita dan Rinjani saja di ruang tamu itu. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan, Rinjani. Gak masalah juga sih kalau kamu memang puas dengan kondisiku ini. Tapi satu hal yang ingin aku katakan sebelum aku benar-benar pergi. Ucap Anita masih di dalam suasana yang serius. Terserah kamu juga mau percaya atau enggak, tapi aku sama sekali nggak merasa seperti yang kamu duga barusan. Ya, walaupun aku pernah sakit hati sama sikap dan perkataan kamu, tapi aku sudah berusaha melupakannya. Saat kamu mengalami musibah ini, aku nggak ingat-ingat lagi soal itu. Aku mendoakan kamu semoga kamu bisa kembali seperti sedia kali, tapi aku juga berdoa semoga kamu sadar kalau apa yang kamu pikirkan tentang hubungan aku dan Mas Julian adalah salah. Seyakin apapun kamu tentang cintanya Mas Julian ke Mbak Farhana, aku nggak peduli. Aku akan tetap percaya pada Mas Julian kalau dia udah melupakan soal cinta pertama yang kamu dan Mbak Farhana agung-agungkan, Mbak. Rinjani bicara lugas, berusaha menjaga emosi agar tak sampai terpancing. Jujur saja Rinjani tidak nyaman dengan sikap Anita saat ini walaupun Anita meminta maaf padanya.
Oke, aku ngerti maksud kamu. Tapi aku ini cuma seorang sahabat yang mencoba membantu sahabat memperjuangkan cinta sejatinya. Ya ampun, kenapa sih? Masih aja kayak gini, kenapa ada orang seobses ini? Seolah Mbak Anita ini obses banget jodoh-jodohin Mas JP sama Mbak Farhono, kayak fans-fans fanatik yang suka nge-ship idola-idola mereka. Rinjani membatin dan merasa tak habis pikir dengan pikiran Anita. Tolong beri kesempatan buat Farhana menuntaskan masalahnya dengan Julian, kasihan dia. Masih terbelenggu sama bayang-bayang indah kisah cinta pertama di masa lalunya. Aku akan memaklumi apapun kecuali untuk hal itu. Mbak, maaf ya, setahu aku, masalah Mbak Farhana sama Mas JP udah selesai sejak ia memutuskan buat menikah sama mantan suaminya. Masalah mereka udah selesai di titik itu. So, udah nggak perlu diurusi lagi, dan kalau sampai Mbak Farhana kekeh mau mencuri kesempatan buat ketemu sama Mas JP, itu namanya dia membuka masalah baru. Anita hanya tersenyum tanpa arti. Tak lama mamanya muncul lagi dengan sopir pribadi mereka. Sopir itu akan membantu menggendong Anita ke dalam mobil, karena memang tubuh Anita lumpuh total, hanya tubuh bagian atasnya saja yang masih berfungsi normal. Kami pamit ya, Rin. Salam buat Julian, kalau sempat, tolong minta dia buat datang ke rumah papanya. Iya, Tante. Setelah berpamitan, Tiana dan Anita pergi dan sudah masuk ke dalam mobil. Rinjani mengantar sampai ke teras rumah. Bingung banget ngadepin orang kayak Mbak Anita. Apa sih maunya dia? Sekalian aja nggak usah minta maaf. Akhirnya Rinjani kesal juga, tapi tak pernah sekalipun ia mendoakan yang buruk untuk Anita. Rinjani hanya kesal saja. Tak mampu menahan diri.